Baik, kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Anan Nurdin, pemerhati Timur Tengah. Selamat pagi Mas Anan. Pagi, Assalamualaikum. Maaf batin Mas Anan. Kemudian juga ada Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hubungan internasional dan juga Rektor Unjani. Selamat pagi, mohon maaf lahir batin. Sama-sama, Prof. Ya, Prof, kalau melihat nampaknya juga serangan dari Iran serangan langsung ke Israel ini sudah dihentikan. Tapi akankah eskalasinya ini akan semakin besar nantinya melihat saat serangan tersebut Israel memutuskan untuk menghentikan serangan ke wilayah Rafah? Nanti akan seperti apa sih? Yang pasti adalah ini bergantung pada Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Karena Iran kan sudah menyampaikan bahwa sudah selesai serangan ke Israel atas tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional. Lalu kemudian Iran sudah menggunakan hak untuk membela diri. Nah, sekarang Israel apakah akan membuat serangan balasan atau dia tidak, gitu kan? Pemimpin-pemimpin dunia, presiden, kepala negara, presiden Prancis, dan kemudian juga presiden Joe Biden minta supaya Israel tidak melakukan serangan. Tidak membalas ya? Tidak membalas. Kalaupun katanya Joe Biden, Israel mau membalas, Amerika Serikat nggak ikut-ikutan. Ya, karena bagi Amerika Serikat ini situasi yang menjadi awkward gitu ya, menjadi kikuk gitu. Karena apa? Di satu sisi mereka menjadi hakim dunia yang bisa menentukan yang mana yang benar, mana yang salah. Tiba-tiba di sisi lain karena ada lobby harus membela Israel. Kan nggak bisa. Nah, sehingga Joe Biden mengatakan bahwa kalau sampai Anda menyerang balik Iran, maka kami nggak ikut-ikutan. Kalau Anda memprediksi, akankah nurut nih Israel dengan kalimat Biden seperti itu? Kelihatannya nurut. Dari berita yang saya monitor, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan membatalkan rencana serangan ke Iran. Meskipun ada ya? Meskipun ada ya niat untuk membalas. Niat untuk itu ada, karena sebelumnya kan Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahwa kami akan melakukan pembalasan ke Iran pada waktu yang tepat. Nah, pada waktu yang tepat ini kan kata-kata yang bersayap. Artinya tepat itu mau sehari dari sekarang, 5 hari dari sekarang, 1 bulan, 1 tahun. Dong, berarti nah, tetapi kan intinya juga dia juga nggak mau kehilangan muka. Pada waktu yang tepat bisa saja tidak dilakukan serangan, ya kan? Nah, maka saya katakan ini kata-kata yang mengambang. Tapi kemudian Netanyahu mengatakan, udah kita tidak melakukan itu karena kalau kita melakukan itu sekarang ini Israel sangat dipojokkan oleh opini dunia yang mengatakan bahwa Israel itu bukan lagi menjalankan hak untuk membela dirinya karena serangan dari Hamas tanggal 7 Oktober, tapi sudah melebihi dari itu karena sudah sampai genosida. Buktinya Afrika Selatan sudah memajukan perkara ini ke Mahkamah Internasional. Nah, oleh karena itu Benjamin Netanyahu mungkin berpikir, tapi bagus juga kalau menurut saya ya apa yang terjadi kemarin ini. Kenapa? Ini semacam blessing in disguise. Kenapa, Prof? Iran ini kan sudah sejak lama ingin ikut terlibat dalam perang diri ya selama ini di Israel. Iya, menahan diri. Karena yang pasti Hamas itu didukung oleh Iran. Dan Gaza itu diserang oleh Israel sampai pada titik keinginan dari Israel. Unsur dari Hamas itu hilang. Itu kan sampai kapan? Berarti kan sama aja memang menggenosida orang-orang di Gaza, lalu kemudian juga menduduki wilayah Gaza oleh Israel untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi serangan-serangan rudal dari Gaza oleh Hamas. Nah, itu yang namanya Iran sudah ingin masuk, tapi kan selalu Amerika Serikat mengatakan bahwa kamu masuk, saya hadir. Maka mereka nggak masuk-masuk, tapi ada serangan kayak begini. Sekarang Iran punya kesempatan untuk melakukan serangan ke Israel. Nah, sekarang pertanyaan yang paling besar itu adalah apakah Israel akan menghentikan serangan ke Gaza? Itu dia. Ini sekarang kan sedang dibahas tentang proposal perjanjian perdamaian gencatan senjata, ya, yang dipropos oleh Israel ke Hamas. Hamas kelihatannya masih menolak, masih ini dan lain sebagainya. Ini yang sedang dibahas lah, kira-kira seperti itu. Baik. Saya ke Mas Anan. Mas Anan, sebelum kita mungkin mendengarkan apa mungkin bisa disampaikan oleh Mas Anan, coba Mas Anan bantu dulu nih Mas, di Al Jazeera saat ini pemberitaan sepertinya kalau saya memantau dari malam pagi masih terkait juga ya dengan serangan Iran ke Israel yang terjadi beberapa hari lalu ini. Silakan mungkin Mas Anan.
Iya, memang di Al Jazeera dikatakan bahwa Benjamin Netanyahu langsung mengumpulkan semua menteri perangnya, terutama ada kecaman yang sangat luar biasa kepada kebijakan Menteri Pertahanan Israel karena dia semacam mengurangi serangan di wilayah tepi barat. Ini konflik yang terjadi di antara Perdana Menteri dengan beberapa menteri perangnya yang mengakibatkan tekanan yang sangat kuat kepada Benjamin Netanyahu. Kemudian selanjutnya juga diberitakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh tentara Israel atau militer Israel terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Dikatakan bahwa mereka semacam yang dilakukan oleh Iran itu merupakan sebuah harus melakukan semacam tata ulang strategi militer Israel terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Iran, karena ini ancaman yang bisa kita katakan ancaman yang sangat lama tetapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Maka kami sebagai pasukan udara, sebagai kekuatan udara menginginkan agar ada semacam pembaruan dan penambahan senjata yang lebih kuat bagi Israel untuk melindungi Israel dari serangan udara Iran dalam hal ini sebagai ancaman utama yang selama ini sangat ditakuti. Baik, kita lanjut nanti ya Mas Anan ya, juga dengan analisanya apakah akan ada serangan lanjutan, serangan balik begitu ya dari Israel, dari pemberitaan dalam beberapa waktu 1-2 hari terakhir ini. Usai jeda pada berikut kami akan kembali. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Anan, boleh kita dibantu juga, nampaknya juga ada headline yang dibahas juga ya di Al Jazeera Arabic. Ini apa saja yang lagi dibahas, Mas Anan? Ya, baru saja memang juru bicara Gedung Putih membicarakan tentang apa sikap Gedung Putih terhadap serangan Israel kepada serangan Iran kepada Israel, yang mengatakan bahwa ini akan memperkuat kerjasama antara Israel dengan Amerika dan negara-negara sekutu yang lain, dan dikatakan bahwa kita hanya melihat bahwa Iran tidak sekuat yang dibayangkan oleh mereka, sehingga kerjasama antara Amerika Serikat dan dukungan Amerika Serikat semakin akan diperkuat, terutama memperkuat pertahanan udara Israel. Kemudian selanjutnya di Al Jazeera sedang membicarakan bahwa serangan secara langsung kemungkinan akan terjadi tapi belum dipastikan, yaitu serangan balasan dari Israel kepada Iran. Dikatakan bahwa mungkin akan semacam ada balasan awal atau balasan dikatakan balasan yang sifatnya lembut terlebih dahulu kepada Iran, tetapi hal ini memang belum bisa dipastikan kapan akan dilakukan oleh Israel. Dalam hal ini tentu mereka dikatakan akan menunggu semacam lampu hijau dari Amerika Serikat dan juga dari negara-negara sekutu Israel yang mungkin membuat mereka tidak bergerak sendirian dalam hal untuk melakukan serangan balasan kepada Iran. Ya, hal ini karena kalau tanpa dukungan dikhawatirkan justru politik Israel akan semakin tersudutkan di dunia internasional. Oke, Mas Hanan, berarti gini, tadi Prof. Hikmahanto juga yang mengikuti pemberitaan juga mengatakan kan Amerika Serikat prinsipnya gini, bersama dengan Israel. Tapi kalau misalnya Israel membalas serangan Iran kemarin, kita tidak ikut-ikutan. Artinya nggak match dah, atau tidak tersambung dan tidak terkonek dong pernyataan Israel yang tadi dikatakan masih akan membalas dengan lembut, tapi tunggu mungkin semacam kayak kode atau mungkin komunikasi dari dengan Amerika Serikat begitu, Mas. Ya, kalau saya melihat sih serangan yang dilakukan atau serangan balasan yang dilakukan Iran kepada Israel beberapa hari lalu di awal April itu, saya pikir itu tidak sesuatu yang menakutkan. Ya, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh Israel ya. Karena ada disebutnya itu ada semacam indikator-indikator bahwa Iran itu tidak terlalu serius untuk melakukan serangan yang mematikan kepada Israel. Meskipun 200-300 rudal melayang itu. Ya, tapi itu kan jedanya, tadi saya katakan itu jedanya 4 jam perjalanan. Ada beberapa negara yang menghadang itu juga. Iya, jadi tidak ada korban, tidak ada kerusakan yang signifikan. Hanya menunjukkan data itu kita bisa cari tahu nggak data itu? Ya, itu kerusakan, jumlah korban jiwa. Gitu. Kerusakannya itu hanya ada satu basis militer Israel, dan itu pun tidak signifikan. Semuanya bisa dijatuhkan oleh Iron Dome yang dimiliki oleh Israel, oleh pertahanan
pertahanan udara yang dimiliki oleh Israel. Sehingga ada analis-analis di Timur Tengah yang menganalisa bahwa sebetulnya Iran itu nggak serius-serius amat ingin menyerang Israel. Nggak serius amat, tapi 7-12 orang ya Tih ya. Ya. Di Suriah kan menjadi korban jiwa. Nah justru itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa ketika Garda Revolusi, bahkan itu salah satu petinggi di Garda Revolusi yang ada di Suriah sudah menjadi korban, tapi kok serangannya tidak melalui tidak melalui, kalau mau lebih kuat sebetulnya melalui teman proksi mereka yang ada di Libanon atau yang ada di Yaman, Houthi. Yang melakukan serangan. Serangannya pasti akan lebih mematikan. Jalur darat mereka miliki, artinya rudal-rudal itu bisa dikirim Jadi ke apa dong yang Libanon. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ini kan dalam konteks proporsionalitas. Yang dilakukan Israel ketika dia diserang oleh Hamas tanggal 7 Oktober, apakah proporsional nggak dengan serangan yang dilakukan ke Hamas? Kan nggak proporsional. Iya. Tapi kalau Iran, dia katakan bahwa saya harus menyerang secara proporsional dulu, ya kan? Maka dia katakan, kalau saya dapat serangan lagi, saya akan habiskan kamu. Lebih besar lagi. Nah, lebih besar lagi. Kalau yang sekarang ini, kalau saya sebagai dosen ini masih bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini ya? Bab pendahuluan. Bab pertama. Pembahasan masih belum ada nih, ya kan? Iya. Pembahasan belum ada. Karena Iran juga berhitung juga mungkin bahwa kalau dia habis-habisan melakukan serangan ke Israel saat kemarin itu ya? Saat kemarin ini, apakah ini tidak akan membesarkan perang, eskalasi di Timur Tengah? Satu. Yang kedua, siapa yang akan berada di belakang Iran? Masyarakat Iran, apakah kemudian mampu sustain gitu ya untuk kemudian berhadapan perang dengan Israel pada saat sekarang ini? Tapi kalau menurut saya dengan serangan awal Iran ke Israel itu membuat dunia sekarang kan bereaksi, minta supaya Israel tolong hentikan. Karena sekarang ini kalau menurut saya ya, sampai hari ini Benyamin Netanyahu itu dia keras kepala, dia katakan tidak akan ada yang bisa menyetop kami. Tidak The Hague, maksudnya Mahkamah Internasional, mungkin juga tidak juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pokoknya kami akan terus katanya melakukan serangan Netanyahu itu. Ya. Sementara Amerika Serikat udah kesel juga sama Netanyahu. Tapi kan karena lobby Yahudi ini, tapi mau gimana? Saya tadinya berpikir, wah mungkin juga ya Presiden Joe Biden akan menggunakan oposisi yang ada di Israel, rakyat yang tidak setuju, untuk menurunkan Benyamin Netanyahu. Kan Amerika Serikat pinter kalau udah urusan-urusan kayak begini nih ya. Gaddafi aja dibuat kayak begitu kan. Tapi kalau melihat di Amerika Serikat sendiri kan sudah banyak masalah internal ya. Dalam arti menghadapi pemilu, belum lagi kondisi ekonominya dan lain-lainnya. Berarti akankah Amerika Serikat juga akan ikut campur nantinya dengan langkah yang anggap saja Israel tidak mau mendengarkan Amerika Serikat, tetap akan menyerang Iran nantinya? Kita tahan dulu. Oh iya. Ya, berikut kami akan kembali. Ya, baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Prof, kalau menyambung pertanyaan tadi mengenai saat ini kan kondisi Amerika juga lagi tidak baik-baik saja begitu ya, untuk tetap memberikan supportnya kepada Israel. Kalau memang Israel dalam tanda kutip lah masih membandel aja gitu, jadi kata jangan serangan berbalik ke Iran, nantinya akan seperti apa? Apakah cukup kuat juga untuk Israel dua wilayah, Iran diserang, kemudian juga Gaza Palestina juga diserang? Ya. Yang pasti kalau Amerika Serikat posisinya adalah mereka akan mendukung apapun yang dilakukan oleh Israel. Ya. Cuman masalahnya gradasinya. Apakah mendukungnya itu 100% atau mendukungnya sambil melihat situasi secara internasional seperti apa. Kalau saya lihat Joe Biden, dia tidak kemudian 100%. Karena dia juga bicara dengan Perdana Menteri Netanyahu bahwa jangan melakukan ini, diminta untuk melakukan itu dan sebagainya, meskipun tetap aja Netanyahu membandel kan gitu. Tapi kalau misalnya mungkin Partai Republik, Donald Trump yang menjadi presiden, dan beliau juga mengatakan kalau misalnya saya sekarang jadi presiden, mungkin dia akan serang dulu Iran gitu kan, sebelum apa namanya kan kejadian 1 April. Ini baru kejadian serangan Iran ke Israel itu kan hari Sabtu. Jadi kan jedanya panjang ini. Ya langsung serang aja gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah ada rencana-rencana akan menyerang Israel. Itu jika Republik yang berkuasa saat kalau ini. Republik atau Donald Trump yang berkuasa gitu kan. Nah, jadi itu tergantung dari gradasinya. Nah, kalau misalnya soal apa namanya banyak masalah yang harus ditangani oleh Amerika Serikat itu udah biasa. Memang Amerika Serikat dengan kekuatannya itu kan dia punya projection power nggak hanya cuma di dalam negeri aja, tapi ke kawasan-kawasan gitu ya. Dan itu sudah biasalah mereka.
mekanisme yang ada. Oke. Seperti itu. Mas Anan bantu kami juga Mas. Ini kalau kita lihat di stasiun TV Al Jazeera, sepertinya kok pemberitaan agresi Zionis Israel ya di Gaza ini semakin merajalela di tengah ya. Kita juga tersita perhatian kita dari serangan Iran Direct ke kemarin ke Israel. Israel. Ya, betul sekali bahwa operasi militer serangan udara yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza ini semakin meningkat. Seolah-olah ini tidak ada yang memonitor, tidak ada yang melihat. Ini serangan terbaru yang terjadi di Rafah, di perbatasan dengan Israel, di mana pada hari kemarin itu melakukan serangan ke sebuah rumah, membom sebuah rumah, sehingga salah penduduk rumah tersebut, kita tahu di Arab itu, di Timur Tengah itu rata-rata mereka itu satu apartemen terdiri dari puluhan orang, dan itu hancur lulanta di Rafah. Kemudian selain itu juga serangan dilakukan bahkan sekarang di tepi barat ya, dekat dengan Yerusalem, di tepi barat di kota Nablus itu. Bahkan yang sudah bergerak sekarang itu adalah para pemukim Yahudi angkat senjata yang melakukan penembakan acak kepada penduduk-penduduk sipil Palestina. Sehingga sekitar 30 orang lebih di Nablus itu menjadi korban dari serangan pemukim Yahudi. Ada pemukim Yahudi, orang-orang sipil, orang sipil Yahudi, pemukim di sana yang dipersenjatai oleh Israel yang melakukan serangan kepada warga Palestina yang ada di sekitar di daerah tepi barat di Nablus. Nah, ini salah satu tadi berita di Al Jazeera dikatakan jangan sampai semua dunia ini mengutuk ke Iran yang melakukan serangan rudal kepada Israel, tapi sampai hari ini tidak bisa menghentikan serangan di jalur Gaza dan justru melebar di tepi barat. Ini kalau masalah politik di Indonesia namanya pengalian isu. Atau teori konspirasi. Teori. Oke, baik. Ini sayang sekali kalau membahas ini memang menariknya. Nampaknya waktunya nggak cukup ya, Bi, ya? Kalau Harus cukup dosen tadi kan, panjang. dosen mengatakan ini baru pendahuluan. Kita pengennya sampai ke belakang gitu. Kesimpulannya ya. Iya, kan, tapi durasi juga yang membatasi. Prof Lik, terima kasih loh, Prof. Terima kasih banyak. Mas Anan. Mas Anan, terima kasih. Sehat Terima selalu. kasih. Assalamualaikum. Oke.